Hai semuanya, pernah nggak sih kamu merasa capek sama orang? Entah karena sikapnya, ucapannya, atau perlakuannya yang menurutmu nggak adil. Kadang, kita bisa terganggu hanya karena satu komentar kecil, satu tatapan sinis, atau satu perilaku yang menurut kita nggak sopan. Awalnya kamu mungkin tenang, tapi kemudian tiba-tiba hati mulai panas, pikiran penuh protes, dan akhirnya keluar juga rasa kesal yang sulit ditahan. Nah, kalau terus-terusan begini, hidupmu akan mudah digoyang sama orang lain. Padahal kalau dipikir-pikir, sebenarnya yang bikin kita marah bukan cuma karena orangnya, tapi karena cara kita merespons apa yang terjadi. Ada satu hal penting yang jarang disadari. Kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa ngontrol diri sendiri. Inilah kuncinya, kalau kamu mau belajar supaya nggak gampang marah atau terganggu sama siapapun. Banyak orang yang ingin dunia berjalan sesuai kemauannya, pengen semua orang baik, sopan, dan mengerti perasaannya. Masalahnya, dunia nggak akan pernah seperti itu. Selalu ada orang yang ngomong seenaknya, bersikap kasar, nyinyir, atau bahkan sengaja memancing emosi kita. Kalau setiap kali itu terjadi, kamu selalu bereaksi dengan marah, maka kebahagiaanmu akan terus-menerus dikendalikan oleh orang lain. Sebenarnya, marah itu normal, manusiawi banget. Semua orang pasti pernah ngerasain. Tapi yang bikin beda adalah seberapa cepat kamu bisa mengolah marah itu. Kalau dibiarkan, marah bisa merusak banyak hal. Hubungan, kesehatan, bahkan ketenangan pikiranmu sendiri. Makanya, belajar untuk nggak gampang marah bukan berarti kamu harus jadi orang yang selalu diam atau pasrah. Tapi belajar punya kendali atas diri sendiri. Ini bukan soal memendam emosi, melainkan soal memahami, menerima, dan mengelola perasaan itu dengan bijak. Salah satu cara terbaik untuk menjaga ketenangan adalah dengan mengubah cara pandang terhadap orang lain. Kadang kita marah bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Misalnya, kamu berharap orang akan menghargai kamu, mendukungmu, atau setidaknya memperlakukanmu dengan baik. Ketika itu nggak terjadi, kamu kecewa, lalu marah. Nah, coba bayangin kalau kamu turunin ekspektasi itu. Anggap aja bahwa orang lain bebas bersikap sesuai karakternya. Dan kamu juga punya kebebasan untuk memilih mau terganggu atau enggak. Saat kamu berhenti berharap orang lain selalu sesuai maumu, hatimu akan jauh lebih ringan. Ada satu filosofi dari Stoicisme yang menarik banget soal ini. Para filosof Stoik, kayak Marcus Aurelius dan Epictetus, sering bilang, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi pikiranmu tentang peristiwa itu. Maksudnya, yang bikin kita marah atau tersinggung bukanlah apa yang orang lain lakukan, tapi cara kita menafsirkannya. Contohnya gini, kalau ada orang ngomongin kamu di belakang, kamu bisa pilih untuk tersinggung atau cuek. Kalau kamu memilih untuk memaknainya sebagai serangan, pasti kamu kesal. Tapi kalau kamu memaknainya sebagai kebiasaan orang itu yang memang suka ngomongin orang, ya kamu bahkan lebih tenang. Sama halnya ketika ada orang memandang sinis, kamu bisa pilih untuk mikir, dia meremehkan aku, atau oh, mungkin dia lagi ada masalah. Dua cara pandang ini akan menghasilkan dua rasa yang beda banget. Selain soal cara pandang, satu hal yang gak kalah penting adalah belajar menerima bahwa dunia ini penuh perbedaan. Setiap orang dibentuk dari pengalaman, pola pikir, pendidikan, dan lingkungan yang beda-beda. Jadi wajar banget kalau mereka punya kebiasaan, cara bicara, dan sikap yang kadang nggak cocok sama kita. Kalau kamu bisa menerima fakta ini, maka kamu akan lebih mudah memaafkan bahkan sebelum orang itu berbuat salah. Bukannya membenarkan perbuatannya, tapi kamu memberi ruang pada dirimu sendiri untuk nggak terlalu berbebani. Satu hal lain yang perlu dipahami adalah tentang ego. Kadang marah muncul karena ego kita tersentuh. Kita merasa harga diri diinjak, pendapat kita diremehkan, atau keberadaan kita nggak dianggap. Nah, di titik ini, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah marahku ini akan mengubah apapun? Dalam banyak kasus, jawabannya enggak. Marah justru sering bikin kita kehilangan kendali, ngomong yang nggak seharusnya, dan menyesal belakangan. Tapi kalau kamu bisa menahan diri, menarik nafas, dan memberi jeda sebelum respons, kamu akan punya kekuatan lebih dibanding orang yang membiarkan emosinya meledak. Ada satu teknik sederhana tapi ampuh. Beri jarak antara stimulus dan respons.
Setiap kali ada yang bikin kamu terganggu, jangan langsung mereaksi. Ambil jeda beberapa detik, tarik nafas dalam-dalam, dan rasakan emosimu tanpa langsung mengekspresikannya. Teknik ini sering dipakai dalam psikologi mindfulness karena membantu otak kita berpikir lebih jernih. Begitu kamu bisa menunda respons, kamu jadi punya waktu untuk memilih apakah mau marah, diam, atau tersenyum. Dan seringnya, setelah beberapa detik itu, kamu bakal sadar bahwa marah sebenarnya nggak perlu. Selain itu, kalau kamu mau benar-benar tenang menghadapi siapapun, penting juga buat memperkuat rasa aman dalam diri sendiri. Banyak orang gampang marah karena hatinya rapuh. Mereka butuh pengakuan, butuh dihargai, butuh dimengerti. Dan kalau nggak dapat itu, mereka mudah tersinggung. Tapi kalau kamu punya kepercayaan diri yang kuat dan rasa cukup dalam diri, kamu nggak akan mudah goyah oleh ucapan atau sikap orang lain. Ada orang meremehkanmu, ya biarin aja. Ada yang nyinyir soal hidupmu, senyumin aja. Karena kamu tahu nilai dirimu nggak ditentukan oleh penilaian mereka. Ada juga hal penting yang sering dilupakan. Kebahagiaanmu itu tanggung jawabmu sendiri. Jangan kasih kendali emosimu ke tangan orang lain. Kalau kamu marah hanya karena orang lain ngomong sesuatu yang nggak enak, berarti kamu membiarkan orang itu mengatur perasaanmu. Padahal, kendali itu harusnya ada di tanganmu. Kalau kamu bisa memilih untuk nggak terganggu, hidupmu akan jauh lebih damai. Bayangin aja, setiap kali ada orang berusaha memprovokasimu, kamu cuma senyum dan bilang dalam hati, "Oh, cuma segitu doang, nggak masalah." Sikap kayak gini bukan berarti kamu lemah. Justru ini tanda bahwa kamu punya kekuatan batin yang besar. Terakhir, jangan lupa bahwa ketenangan itu hasil latihan. Kamu nggak bisa berharap berubah dalam semalam. Butuh proses, butuh kesadaran, dan butuh kebiasaan baru. Setiap kali kamu terganggu, coba evaluasi diri. Kenapa aku merasa seperti ini? Apa karena orangnya atau karena pikiranku sendiri? Dengan latihan konsisten, lama-lama kamu akan lebih tahan banting. Orang boleh ngomong apapun, bersikap seperti apapun, tapi kamu punya benteng dalam diri yang membuatmu tetap tenang. Salah satu penyebab kenapa kita gampang marah adalah karena pikiran kita sering otomatis bereaksi terhadap situasi tanpa sempat mempertimbangkan. Jadi sebelum kamu belajar menenangkan hati, kamu perlu melatih pikiran supaya bisa berhenti sejenak dan memilih respons yang tepat. Kuncinya ada pada kesadaran penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri. Dalam psikologi modern, ini disebut mindfulness. Mindfulness bukan berarti kamu harus meditasi berjam-jam setiap hari, tapi lebih ke latihan sederhana untuk sadar dengan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang tubuhmu rasakan saat menghadapi situasi tertentu. Misalnya ketika ada orang ngomong kasar ke kamu, biasanya pikiran langsung memunculkan banyak narasi. Dia ngerendahin aku, dia ngeremahin aku, atau aku nggak bisa dibiarkan begini. Nah, pikiran-pikiran ini yang bikin emosi meledak. Padahal kalau kamu berhenti sejenak dan memperhatikan napasmu, kamu akan sadar bahwa kamu sebenarnya punya ruang untuk memilih. Kamu bisa memilih marah atau memilih tenang. Saat kamu melatih pikiran seperti ini, lama-lama kamu jadi punya kontrol yang lebih besar atas dirimu sendiri. Ada satu latihan sederhana yang bisa kamu coba. Latihan 3 detik. Setiap kali ada sesuatu yang bikin kamu terganggu, jangan langsung bereaksi. Berhenti, tarik napas, dan hitung perlahan sampai 3. Rasakan emosi itu datang, akui keberadaannya, tapi jangan langsung diikuti. Setelah 3 detik itu, tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku marah sekarang, apa hasilnya? Kalau jawabannya cuma bikin situasi tambah buruk, ya jangan lakukan. Kedengarannya sederhana, tapi latihan ini efektif banget kalau kamu mau konsisten. Selain melatih pikiran, kamu juga perlu memahami bahwa kamu nggak harus membuktikan apa-apa ke siapapun. Banyak orang gampang marah karena merasa perlu mempertahankan harga diri, ego, atau pembenaran diri. Contohnya kalau ada yang menuduh kamu sesuatu yang salah, kadang spontan kamu bakal merasa harus membela diri. Padahal dalam banyak kasus, penjelasan panjang lebar pun nggak akan mengubah pendapat mereka. Jadi daripada habiskan energi untuk melawan semua orang, lebih baik kamu simpan tenagamu buat hal-hal yang benar-benar penting. Kadang, diam adalah jawaban terbaik. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu nggak mau kebahagiaanmu dikontrol orang lain. Ada satu prinsip yang sering dipakai dalam stoicisme yang bisa kamu jadikan pegangan. Focus only on what you can control.
Dalam hidup ada dua hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Sikap orang lain, ucapan mereka, dan penilaian mereka termasuk hal yang nggak bisa kamu kontrol. Yang bisa kamu kontrol hanyalah bagaimana kamu meresponnya. Kalau kamu fokus pada yang bisa kamu kendalikan, kamu akan lebih tenang. Karena kamu berhenti mencoba memperbaiki hal-hal di luar kuasamu. Ini ibarat hujan, kamu nggak bisa menghentikannya, tapi kamu bisa memilih mau berteduh atau basah. Sama persis dengan emosi orang lain, kamu nggak bisa melarang mereka bersikap buruk, tapi kamu bisa memutuskan untuk nggak ikut terbawa. Nah, sekarang kita bahas teknik psikologi buat meredam emosi supaya nggak gampang marah. Salah satu teknik yang paling efektif adalah reframing, yaitu mengubah cara pandang terhadap situasi yang bikin kamu kesal. Contoh, ketika ada orang ngomong sinis ke kamu bisa memilih memaknainya sebagai hinaan, atau kamu bisa melihatnya sebagai, oke, ini pendapat dia, tapi itu bukan tentang aku. Dengan memisahkan diri dari penilaian orang, kamu melindungi pikiran dan hatimu dari energi negatif mereka. Teknik ini sering dipakai oleh terapis untuk membantu klien menghadapi konflik, karena dengan cara pandang yang berbeda, emosi pun ikut berubah. Ada juga teknik self-talk positif. Kadang marah dan terganggu muncul karena kita terus mengulang-ulang pikiran negatif di kepala. Misalnya setelah dimarahi atasan, kamu terus ngomel dalam hati, "Dia nggak adil, dia selalu selain aku benci dia." Pikiran ini bikin marah makin besar. Nah, coba ganti self-talkmu. Katakan pada diri sendiri, oke, dia marah, itu tentang dia, bukan tentang aku tetap tenang. Kalimat sederhana seperti ini ternyata punya efek besar pada otak. Otakmu akan menafsirkan situasi lebih netral sehingga emosimu nggak meledak-ledak. Selain itu, jangan lupa untuk melatih empati. Kadang orang yang bikin kamu marah sebenarnya punya alasannya sendiri. Bisa jadi mereka lagi stres, lagi punya masalah, atau bahkan gak sadar kalau sikapnya nyakitin kamu. Coba pikirin gini, kalau aku jadi dia, mungkin aku juga bakal kayak gitu. Bukan berarti kamu membenarkan perilakunya, tapi empati membantu kamu mengurangi kemarahan karena kamu paham bahwa semua orang punya beban masing-masing. Dengan empati, kamu bisa lebih santai menghadapi orang yang biasanya bikin kamu kesal. Ada juga satu kebiasaan kecil yang sangat membantu, yaitu memilih pertempuran. Hidup ini terlalu singkat buat marah sama setiap hal kecil. Kalau ada orang motong antrean di minimarket, kamu bisa pilih marah atau pilih tenang. Kalau ada yang nyinyir soal hidupmu, kamu bisa pilih untuk membalas atau senyum dan lanjut jalan. Gak semua masalah layak direspons dengan energi besar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini masih penting besok? Apakah ini penting seminggu lagi? Apakah ini penting setahun lagi? Kalau jawabannya enggak, berarti enggak perlu kamu simpan di hati. Satu hal lagi yang sering dilupakan adalah merawat diri sendiri. Percaya nggak percaya, orang yang gampang marah biasanya kurang istirahat, kurang olahraga, dan pikirannya penuh beban. Saat tubuh capek dan pikiran lelah, ambang kesabaran kita jadi lebih tipis. Makanya tidur cukup, makan sehat, dan olahraga ringan bisa bantu kamu punya energi positif lebih banyak. Pikiran yang segar jauh lebih kuat menahan godaan untuk marah dibanding pikiran yang kusut dan lelah. Dan yang paling penting, jangan lupa bahwa ketenangan adalah hasil latihan jangka panjang. Kamu gak bisa berharap baca teks ini lalu besok langsung jadi orang paling sabar sedunia. Akan ada momen di mana kamu masih kebawa emosi, masih kesal, atau masih merasa terganggu. Tapi bedanya sekarang kamu punya kesadaran. Setiap kali kamu tergelincir, kamu bisa belajar, bangkit, dan mencoba lagi. Lama-lama, kamu akan merasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih damai. Kalau kamu mau sampai di titik di mana kamu nggak gampang marah atau terganggu sama siapapun, kuncinya adalah membangun mental baja. Mental baja itu bukan berarti kamu jadi orang yang dingin, nggak punya perasaan, atau pasrah sama keadaan, tapi justru sebaliknya. Mental baja artinya kamu punya kekuatan batin yang bikin kamu tetap tenang, apapun situasinya. Ini kayak punya pondasi kokoh di dalam diri. Badai boleh datang, orang boleh ngomongin kamu, dunia boleh nggak adil, tapi kamu tetap berdiri tegak tanpa goyah. Masalahnya, mental baja itu nggak datang begitu saja. Itu hasil latihan, pengalaman, dan kesadaran. Kalau kamu perhatikan orang-orang yang tenang menghadapi masalah, mereka bukan berarti hidupnya gampang. Justru seringnya, mereka pernah melalui banyak kesulitan, pernah jatuh, pernah dihina, pernah disakiti, dan justru dari situlah
Mereka belajar untuk nggak membiarkan hal-hal kecil mengganggu ketenangannya. Jadi kalau sekarang kamu masih gampang marah, jangan merasa gagal. Itu artinya kamu sedang ada di proses membangun kekuatan batinmu sendiri. Salah satu langkah awal untuk punya mental baja adalah berdamai dengan dirimu sendiri. Banyak orang gampang marah karena di dalam dirinya sendiri sebenarnya belum selesai. Mereka masih bawa luka lama, rasa kecewa, penolakan, atau rasa kurang dihargai. Jadi, ketika ada orang lain ngomong sesuatu yang memicu luka itu, emosinya langsung meledak. Nah, di sini penting banget untuk mengenali dirimu sendiri. Apa yang bikin kamu sensitif, apa yang bikin kamu sakit hati, dan kenapa kamu bereaksi seperti itu. Semakin kamu kenal dirimu, semakin mudah buatmu memilih untuk tidak terseret emosi orang lain. Selain itu, kamu juga perlu belajar menerima realitas apa adanya. Banyak kemarahan muncul karena kita nggak bisa menerima kenyataan. Kita berharap orang baik ke kita, padahal nyatanya nggak semua orang akan begitu. Kita berharap diperlakukan adil, padahal dunia ini seringkali nggak adil. Nah, kalau kamu berusaha melawan kenyataan terus-menerus, kamu akan capek sendiri. Tapi begitu kamu bisa menerima bahwa dunia ini memang penuh perbedaan, penuh ketidakpastian, dan penuh orang dengan sifat yang macam-macam, kamu akan lebih mudah melepas hal-hal yang nggak penting. Ingat, menerima bukan berarti setuju. Menerima berarti kamu sadar bahwa ada hal-hal di luar kendalimu dan kamu memilih untuk gak membiarkannya merusak kedamaianmu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menantang, menghadapi orang toksik. Pasti kamu pernah ketemu orang yang kelihatannya selalu bikin masalah, selalu mengkritik, selalu nyinyir, atau bahkan sengaja memprovokasimu. Orang-orang seperti ini ada di mana-mana, di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan pertemanan, bahkan di dunia maya. Kalau kamu mencoba melawan mereka dengan marah, seringnya ini cuma bikin mereka makin senang. Orang toksik biasanya hidup dari reaksi emosional orang lain. Jadi semakin kamu terpancing, semakin mereka merasa berhasil. Cara terbaik menghadapi orang seperti ini adalah jaga jarak emosional. Bukan berarti kamu harus memutus hubungan, tapi kamu perlu melatih diri untuk tidak membiarkan energi negatif mereka masuk ke pikiranmu. Kamu bisa tetap ramah, tetap sopan, tapi jangan kasih mereka kekuatan untuk mengganggu kedamaianmu. Kadang cukup jawab dengan senyum, angguk, atau bahkan diam. Diam itu bukan berarti kalah, diam itu strategi. Ingat, energi kita terbatas. Jadi daripada buang energi untuk melawan setiap orang toksik, lebih baik simpen energi itu untuk hal-hal yang bermanfaat buat hidupmu. Ada satu trik psikologis yang bisa kamu pakai saat menghadapi orang toksik, membuat tameng batin. Bayangin di sekelilingmu ada semacam perisai transparan. Setiap kata-kata negatif, hinaan, atau sikap buruk orang lain, semuanya mental begitu kena perisai itu. Ini bukan cuma soal imajinasi. Teknik ini ngebantu otakmu memisahkan antara apa yang mereka lakukan dengan siapa dirimu sebenarnya. Jadi, ketika ada orang bilang sesuatu yang nyakitin, kamu bisa ingat bahwa itu tentang mereka, bukan tentang kamu. Orang seringkali ngomong kasar karena masalah mereka sendiri, bukan karena ada yang salah denganmu. Selain itu, penting juga untuk melatih kebiasaan melepaskan. Kadang kita marah bukan cuma karena kejadian itu, tapi karena kita terus memutar ulang kejadian itu di kepala. Misalnya, kamu dimarahi bos pagi tadi. Kalau kamu terus mikirin itu seharian, hatimu bakal panas terus, padahal kejadian aslinya cuma 5 menit. Nah, teknik melepaskan ini ngajarin kamu buat gak nyimpan sampah emosional. Setiap kali kamu merasa terganggu, bayangin emosi itu kayak balon yang kamu lepas ke langit. Tarik napas dalam, buang pelan-pelan, lalu katakan pada dirimu sendiri, aku pilih tenang, aku pilih damai. Kalau kamu latih ini setiap hari, pikiranmu jadi jauh lebih ringan. Satu hal yang gak kalah penting adalah mengatur ekspektasi terhadap orang lain. Kalau kamu berharap semua orang sopan, semua orang peka, semua orang menghargaimu, kamu akan kecewa terus. Ekspektasi tinggi bikin kita mudah tersinggung. Jadi kuncinya adalah turunkan ekspektasi, tapi jangan turunkan standar dirimu. Artinya, kamu tetap bersikap baik, tetap sopan, tetap menghargai orang lain, tapi jangan berharap mereka selalu membalas dengan hal yang sama. Kalau mereka baik, syukuri. Kalau mereka buruk, ya udah, anggap aja itu pelajaran kesabaran. Selain mengatur ekspektasi, kamu juga perlu melatih rasa syukur. Kedengarannya klise, tapi syukur punya kekuatan besar dalam menjaga ketenangan. Kalau fokusmu hanya pada hal-hal negatif, kamu akan gampang kesal.
Tapi kalau kamu melatih diri untuk melihat hal-hal baik dalam hidupmu, kamu jadi lebih tahan menghadapi gangguan kecil. Misalnya, ada orang ngomong kasar, tapi kamu ingat bahwa kamu masih punya keluarga yang sayang sama kamu, teman yang peduli, dan kesehatan yang cukup baik. Dengan perspektif ini, satu ucapan menyakitkan jadi terasa sepele dibanding semua hal baik yang kamu punya. Terakhir, kunci dari semuanya adalah membangun benteng batin. Benteng ini bukan untuk menutup diri dari dunia, tapi untuk melindungi hatimu dari hal-hal yang gak penting. Benteng batin dibangun dari 3 hal: kesadaran, penerimaan, dan pengendalian diri. Kesadaran bikin kamu tahu kapan emosimu mulai naik. Penerimaan bikin kamu bisa berdamai dengan kenyataan. Dan pengendalian diri bikin kamu punya pilihan, bukan sekedar reaksi otomatis. Kalau 3 hal ini kamu latih setiap hari, perlahan-lahan kamu akan jadi orang yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih damai. Kalau kamu mau sampai di titik di mana kamu nggak gampang marah atau terganggu sama siapapun, kamu perlu melatih sesuatu yang namanya pola pikir anti baper. Baper atau bawa perasaan itu sebenarnya wajar, karena kita manusia punya hati. Tapi kalau setiap ucapan orang, sikap orang, atau komentar orang kamu simpen di hati, kamu bakal kelelahan sendiri. Setiap kali ada orang salah bicara, kamu tersinggung. Setiap kali ada orang gak sesuai ekspektasi, kamu kecewa. Hidup jadi penuh drama, dan energi emosionalmu cepat habis. Pola pikir anti baper bukan berarti kamu jadi orang yang kebal rasa atau gak peduli sama orang lain, tapi lebih ke kemampuan untuk memilah mana yang layak dimasukkan ke hati dan mana yang harus dilepas. Kuncinya adalah belajar mengatakan pada diri sendiri, gak semua hal tentang aku, dan gak semua ucapan orang harus aku percaya. Kadang orang ngomong jelek tentang kamu karena mereka punya masalah sendiri, bukan karena ada yang salah denganmu. Kadang orang bersikap kasar karena mereka lagi stres, bukan karena mereka benci kamu. Begitu kamu paham ini, kamu akan lebih ringan menerima kenyataan bahwa dunia ini gak berputar di sekitarmu, dan itu melegakan. Ada satu prinsip sederhana yang bisa kamu pegang. Kalau bukan tentangmu, jangan diambil hatinya. Misalnya ada orang nyindir-nyindir di media sosial. Kalau sindirannya jelas bukan ditujukan ke kamu, ya sudah, biarin aja. Bahkan kalaupun ditujukan ke kamu masih punya pilihan. Mau dimasukin hati atau mau diabaikan. Karena reaksi terbaik justru adalah tidak bereaksi sama sekali. Dengan begitu kamu menjaga energimu tetap utuh. Ingat, setiap kali kamu marah, kamu mengeluarkan energi besar. Dan kalau itu kamu lakukan terus, kamu akan capek lahir batin. Jadi mulai sekarang, pikirkan baik-baik. Apakah masalah ini pantas untuk disimpan di hati atau lebih baik dilepas? Untuk menjaga supaya energi emosionalmu nggak gampang habis, kamu juga perlu belajar mengatur batasan diri. Dalam psikologi, ini dikenal dengan istilah personal boundaries. Batasan ini penting supaya kamu nggak jadi sampah emosi orang lain. Misalnya, kalau ada temen yang suka curhat tapi ujung-ujungnya cuma ngeluh tanpa solusi, kamu boleh kok sesekali menolak dengan sopan. Atau kalau ada orang yang selalu memaksamu mendengarkan keluhan mereka, kamu boleh menjaga jarak. Ini bukan berarti kamu egois, tapi karena kamu sadar bahwa energimu terbatas dan kamu harus memilih dengan bijak di mana energi itu dipakai. Selain itu, kamu juga perlu melatih kemampuan memproses emosi dengan cepat. Kadang marah muncul karena kita memendam sesuatu terlalu lama. Emosi yang gak diproses ibarat air dalam botol yang terus dikocok. Lama-lama akan meledak. Jadi kalau kamu merasa kesal, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ambil waktu sebentar buat duduk tenang, tarik napas, dan rasakan emosimu. Kenali apa yang kamu rasakan, lalu lepaskan perlahan. Cara ini lebih sehat daripada memendam amarah sampai menumpuk dan akhirnya meledak di waktu yang salah. Teknik lain yang bisa kamu gunakan adalah mengalihkan fokus. Otak kita punya kecenderungan buat berputar-putar di satu masalah kalau kita terus memikirkannya. Jadi kalau kamu lagi terganggu sama ucapan atau sikap seseorang, coba alihkan fokusmu ke hal lain yang lebih produktif. Misalnya lakukan hobi, olahraga, dengarkan musik, atau belajar hal baru. Semakin cepat kamu bisa memindahkan fokus dari hal yang memicu amarah ke hal yang membuatmu berkembang, semakin mudah kamu menjaga ketenangan batin. Ada satu latihan sederhana yang efektif banget. Latihan perspektif 555. Setiap kali ada yang bikin kamu terganggu, tanyakan 3 pertanyaan ke diri sendiri. Apakah ini masih penting 5 menit lagi? Apakah ini masih penting 5 bulan lagi? Apakah ini masih penting 5 tahun lagi? Kalau jawabannya tidak untuk semua, berarti itu hal kecil yang gak layak kamu simpan di hati. Cara ini bantu kamu memfilter mana masalah besar dan mana masalah kecil. Jadi kamu gak gampang terseret ke drama yang gak perlu.
Selain pola pikir, kamu juga perlu merawat kondisi mental dan fisikmu. Percaya atau enggak, orang yang gampang marah biasanya kurang istirahat, kurang olahraga, atau kurang punya ruang buat dirinya sendiri. Ketika tubuh lelah, pikiran jadi lebih sensitif dan mudah bereaksi berlebihan. Makanya penting untuk memastikan kamu punya waktu istirahat yang cukup, menjaga pola makan, dan meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang bikin kamu bahagia. Pikiran yang sehat lahir dari tubuh yang sehat. Ada satu hal menarik lagi. Kalau kamu mau nggak gampang terganggu, kamu perlu melatih kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini termasuk kemampuan mengenali perasaanmu sendiri, memahami perasaan orang lain, dan menyesuaikan responsmu sesuai situasi. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bijak dalam menghadapi konflik. Mereka nggak gampang meledak karena mereka paham bahwa setiap emosi adalah informasi, bukan perintah. Jadi, ketika marah datang, mereka bisa melihat marah itu sebagai sinyal, bukan sesuatu yang harus langsung diekspresikan. Dan jangan lupa, salah satu cara paling ampuh untuk menjaga ketenangan adalah menerima bahwa kamu nggak bisa mengontrol semua hal. Kadang kita marah karena ingin semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin orang lain sopan, kita ingin semua orang paham perasaan kita ingin semua hal berjalan lancar. Tapi kenyataannya dunia ini penuh ketidakpastian. Kalau kamu terus mencoba mengontrol segalanya, kamu akan kecewa dan lelah. Jadi, belajarlah melepaskan dan fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Pikiranmu, sikapmu, dan tindakanmu. Terakhir, rahasia paling penting adalah melatih ketenangan setiap hari. Ketenangan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Dia hasil dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan secara konsisten. Setiap kali kamu merasa terganggu, latihan tarik napas dalam, latihan berpikir ulang, latihan memilih respons yang lebih bijak. Semakin sering kamu melakukannya, semakin otakmu terbiasa untuk tenang secara otomatis. Sampai pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana orang mau ngomong apapun, mau bersikap seperti apapun, kamu cuma senyum dan bilang dalam hati, "Oh, cuma segitu, aku tetap tenang." Ada satu hal yang perlu kita sadari sejak awal. Rasa marah dan terganggu itu muncul karena kita memberi kendali kepada orang lain atas pikiran dan perasaan kita. Saat ada orang yang berkata atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, kita bereaksi spontan, merasa diserang, dan akhirnya meledak. Padahal sebenarnya masalahnya bukan pada orang itu, tapi pada bagaimana kita memproses kejadian tersebut di kepala. Kalau kita bisa mengubah cara pandang dan cara merespons, maka ucapan, tindakan, atau sikap orang lain tidak akan bisa menggoyahkan ketenangan kita. Bayangkan seseorang menghina kamu di depan umum. Secara alami, ego kita merasa terancam dan respon otomatisnya adalah melawan atau marah. Tapi sebenarnya, kalau kita berhenti sejenak, tarik napas dan berpikir, kita akan sadar bahwa kata-kata itu cuma bunyi yang keluar dari mulut seseorang. Artinya baru ada kalau kita memberi makna pada kata-kata itu. Kalau kita memilih untuk tidak memberikan makna negatif, maka kata-kata itu akan lewat begitu saja, seperti angin. Ini bukan berarti kita harus pasrah atau menelan semua perlakuan orang, tapi belajar memilih pertempuran mana yang pantas kita tanggapi dan mana yang cukup kita lepaskan. Ketenangan itu sebenarnya bukan tentang membuat orang lain berhenti menyebalkan, melainkan tentang mengendalikan diri sendiri. Kita tidak bisa memaksa dunia berjalan sesuai kemauan kita. Akan selalu ada orang yang kasar, iri, menghakimi, atau bahkan sengaja memancing emosi. Kalau kita mencoba mengubah semua orang agar sesuai dengan standar kita, kita akan capek sendiri. Sebaliknya, kalau kita melatih diri untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka perlahan kita akan lebih tenang. Salah satu teknik sederhana adalah melatih jarak emosional. Misalnya, saat seseorang memprovokasi kamu, bayangkan diri kamu sebagai penonton, bukan pemain di dalam drama itu. Kamu hanya melihat, mendengar, dan mengamati tanpa ikut terbawa arus. Semakin sering kamu melatih cara pandang ini, semakin kuat kemampuanmu untuk tetap netral. Orang boleh bicara apa saja, boleh bersikap sesuka hati, tapi kamu punya kekuatan untuk tidak membiarkan mereka menyentuh pusat kendali dirimu. Psikologi modern juga menjelaskan fenomena ini lewat konsep reframing, yaitu mengubah cara kita melihat sebuah situasi. Misalnya, kalau ada orang yang marah-marah ke kita di jalan, alih-alih berpikir dia kurang ajar banget, kita bisa mengubahnya jadi, mungkin dia lagi banyak masalah, semoga dia segera tenang.
Dengan mengubah sudut pandang, hati kita menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi merasa perlu membalas setiap serangan. Ini bukan soal menjadi lemah, tapi soal menjaga energi agar tidak habis untuk hal-hal yang tidak penting. Filosofi Stoicisme dari zaman Yunani kuno juga menekankan hal yang sama. Para filsuf seperti Epictetus dan Marcus Aurelius mengajarkan satu prinsip penting. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa mengontrol cara kita merespons. Kalau kita benar-benar memegang prinsip ini, maka tidak ada satupun orang yang bisa memancing kita marah, kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Jadi rahasianya ada pada kesadaran dan latihan pengendalian diri. Ada satu latihan sederhana yang bisa kamu coba. Hitung sampai 10 sebelum merespons. Saat ada yang membuatmu kesal, jangan langsung bereaksi. Tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan. Rasakan tubuhmu rileks. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku mau menghabiskan energi untuk orang ini? Biasanya, setelah beberapa detik, kemarahan itu menurun. Dan begitu kamu lebih tenang, kamu akan bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Kalau kita perhatikan, sebenarnya sebagian besar hal yang membuat kita marah itu bukan masalah besar. Kadang cuma soal ucapan yang menyinggung, komentar orang di media sosial, atau perbedaan pendapat kecil. Sayangnya, karena kita sering terlalu melekat pada ego, kita merasa semua serangan harus dibalas. Padahal, dengan menurunkan ekspektasi dan menerima bahwa dunia penuh perbedaan, hati jadi lebih damai. Memaafkan orang lain juga menjadi kunci penting untuk tidak gampang terganggu. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kita pantas untuk hidup tenang. Menyimpan dendam dan kemarahan itu ibarat minum racun sambil berharap orang lain yang mati. Akhirnya, yang rugi diri kita sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan orang terus menyakiti kita, tapi membebaskan diri dari beban emosi yang tidak perlu. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang, mengatur ekspektasi. Kita sering marah karena mengharapkan orang lain bersikap sesuai keinginan kita. Kita ingin orang lain sopan, adil, memahami kita, dan menghargai kita. Tapi faktanya, dunia tidak selalu berjalan seperti itu. Kalau sejak awal kita menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan sejalan dengan kita, maka saat orang lain bersikap buruk, kita tidak akan terlalu kaget atau kecewa. Ketenangan batin itu seperti otot, harus dilatih setiap hari. Mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya, saat ada komentar pedas di media sosial, bukannya ikut adu argumen, cobalah diam dan lepaskan. Saat ada teman yang mengecewakan, alih-alih menyimpan sakit hati, cobalah memahami bahwa setiap orang membawa luka dan beban masing-masing. Kalau kita mau melatih empati, perlahan hati kita menjadi lebih luas, dan gangguan kecil tidak akan mudah menembus pertahanan itu. Kunci pertama untuk tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun adalah belajar mengendalikan pusat perhatianmu. Selama ini, banyak orang terlalu fokus pada hal-hal di luar diri mereka. Apa yang orang lain katakan, bagaimana mereka bersikap, dan apakah mereka menghargai kita atau tidak. Semakin kamu menggantungkan kebahagiaan pada respon orang lain, semakin rapuh emosimu. Sebaliknya, kalau kamu mengalihkan fokus ke apa yang bisa kamu kendalikan, kamu akan punya kendali penuh atas ketenangan batinmu. Misalnya, ada orang yang tiba-tiba memandangmu sinis atau melontarkan komentar pedas. Kalau kamu fokus pada kenapa dia ngomong kayak gitu, kamu akan marah dan tersinggung. Tapi kalau kamu fokus pada responmu sendiri, kamu akan punya pilihan, mau terseret dalam drama atau memilih tetap tenang. Ini seperti memegang kemudi perahu di tengah badai. Kamu tidak bisa mengatur ombaknya, tapi kamu bisa mengatur arah perahumu. Salah satu teknik psikologi yang sangat membantu adalah mindfulness, yaitu melatih diri untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Saat ada orang yang memancing emosimu, sadari apa yang kamu rasakan di tubuhmu. Jantung yang berdegup, napas yang jadi cepat, atau ketegangan di otot leher. Jangan langsung bereaksi. Cukup amati, terima, lalu lepaskan. Dengan cara ini, kamu belajar bahwa perasaan marah itu datang dan pergi seperti awan lewat, bukan sesuatu yang harus selalu kamu ikuti. Ada juga konsep menarik dari filsafat stoicisme yang sejalan dengan mindfulness, dikotomi kendali.
Para Stoik mengajarkan bahwa hidup hanya terdiri dari dua hal, hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ucapan orang, sikap mereka, penilaian mereka terhadapmu, itu tidak bisa kamu kontrol. Tapi pikiranmu, pilihanmu, dan responmu adalah wilayah kekuasaanmu. Begitu kamu paham prinsip ini, kamu akan berhenti membuang energi untuk memaksa dunia berjalan sesuai keinginanmu. Kalau dipikir-pikir, marah itu seringkali bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita merasa diserang. Ego kita terus berbisik, dia nggak boleh memperlakukan aku seperti ini. Padahal kenyataannya, orang lain tidak selalu memikirkan kita sedalam itu. Banyak orang sibuk dengan hidupnya sendiri. Kalau kita terlalu cepat tersinggung, kita sebenarnya memberi mereka kekuasaan yang tidak seharusnya mereka miliki atas kebahagiaan kita. Maka cara terbaik adalah melatih diri untuk punya jarak dengan ego. Saat ada kritik atau hinaan, bedakan mana yang faktanya memang benar dan mana yang hanya opini. Kalau memang ada kebenaran dalam kritik itu, terima sebagai masukan untuk berkembang. Kalau tidak, lepaskan tanpa perlu memendam amarah. Ingat, kamu tidak harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Orang boleh berbicara apa saja, tapi yang menentukan nilaimu adalah dirimu sendiri, bukan penilaian mereka. Salah satu latihan mental yang sederhana tapi ampuh adalah menunda respon. Setiap kali ada situasi yang membuatmu terganggu, jangan langsung bereaksi. Tarik napas dalam-dalam, hitung perlahan sampai 5 atau 10, dan rasakan ketenanganmu kembali. Dengan memberi jeda antara stimulus dan respon, kamu memberi otak kesempatan untuk memilih reaksi yang lebih bijak, bukan sekedar melampiaskan emosi spontan. Lalu kita juga perlu mengasah empati. Kadang kita marah karena menganggap orang lain sengaja menyakiti kita, padahal seringkali mereka hanya memproyeksikan masalahnya sendiri. Orang yang kasar, sinis, atau penuh kebencian biasanya adalah orang yang sedang terluka. Kalau kita mau melihat mereka dari kacamata itu, marah berubah menjadi rasa iba. Kita tidak lagi merasa perlu melawan, karena kita sadar bahwa mereka hanya sedang berjuang dengan bebannya masing-masing. Ada pepatah lama yang bilang, hidup ini 10% apa yang terjadi, 90% bagaimana kita merespon. Artinya, kalau kita bisa mengendalikan 90% bagian itu, kita akan jauh lebih damai. Kamu tidak perlu mengubah dunia untuk merasa tenang. Kamu hanya perlu mengubah cara memandang dunia itu sendiri. Tapi tentu saja, menjaga ketenangan bukan berarti menahan semua perasaan dan memendamnya sampai meledak. Bedanya jauh antara mengelola emosi dan menekan emosi. Mengelola emosi artinya memberi ruang untuk merasakan, mengakui, dan memprosesnya dengan sehat tanpa membiarkannya menguasai kita. Jadi kalau kamu marah, akui bahwa kamu sedang marah. Tapi jangan langsung bereaksi. Biarkan emosinya lewat, baru ambil keputusan dengan kepala dingin. Lalu juga penting untuk membatasi paparan terhadap energi negatif. Kalau kamu terus-menerus berada di sekitar orang-orang yang suka drama, gosip, atau merendahkan orang lain, wajar kalau emosimu ikut terkuras. Bukan berarti kamu harus memutus semua hubungan, tapi cobalah selektif memilih orang-orang yang dekat denganmu. Lingkungan yang sehat membantu pikiranmu lebih tenang sehingga lebih mudah untuk tidak terganggu oleh hal-hal kecil. Dan jangan lupa, kebiasaan sehari-hari juga berperan besar. Pola tidur yang cukup, olahraga teratur, makan sehat, dan mengelola stres membantu otak bekerja lebih stabil. Kalau tubuhmu sehat, pikiranmu lebih jernih, dan emosi lebih terkendali.